Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifauzia Tiasuma dalam sidang yang digelar Jumat kemarin. Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan, seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sejumlah rumah semi permanen di Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 sebuah indekos dan menjalar ke 9 bangunan semi permanen lainnya. Sementara kebakaran berhasil padam setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan 95 personil diterjunkan ke lokasi. Tadi sih setahu saya pas dengar ada kebakaran gitu, warga pada teriak, saya langsung turun. Cuman saya langsung lihat arah apinya dari bubur kacang itu di atasnya. Oh, dari lantai 2? Ya, dari atas itu, dari arah belakang apinya. Itu bangunan apa sih, Bu? Itu kos-kosan. Totalnya ada 19 unit, Pak. Ini kebakaran ada berapa bangunan, Pak? Untuk jumlah bangunan kita belum data semuanya ya, Pak. Iya, rumah padat hunian, Pak. Hunian ya? Padat hunian ya. Ada korban, Pak? Ternyata nggak ada korban, Pak, hari ini. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus Eka jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain pas di lampu merah Lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir memadamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak atau Pak? Kurang tahu ya, nggak hafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Lebih dari 10.
Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Prabowo tinjau dan pimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Relawan dan Satgas berjibaku padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bawa keluar, ya keluar. .5.089 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan mengganas. Tiupan angin membuat api merambat mendekati permukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Api nyebrang. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang terus meluas kini telah merambat ke pemukiman warga. Sejumlah rumah warga di Kalimantan Barat ikut hangus terbakar. Sejumlah petugas dan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menguasai api. Dahsyatnya kobaran api dan asap pekat membuat api sulit dipadamkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu titik kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Cukup ya? Iya, cukup Pak. Lihat yang situ aja. Atau lihat itu.
Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bogor Raya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Pemerintah juga mengerahkan sejumlah upaya, termasuk pemantauan titik api dan dukungan pemadaman udara. Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada Sabtu pagi. Kunjungan ini diagendakan untuk mengecek dan memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Langkah Presiden tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan sehari sebelumnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tentang situasi terkini. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap, dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sudah ada jurnalis iNews Ade Sata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Muhammad Sairi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore, rekan-rekan, kita ke Palangkaraya terlebih dahulu. Ade, bagaimana kondisi kebakaran hutan di sana? Ya, sampai sore hari ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi.
Dan saat ini saya berada di Jalan Yosudarso, ujung Kecamatan Cikan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana sejak tadi pagi hingga saat ini petugas dari personel Satbrimob Polda Kalimantan Tengah bersama dengan petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman. Dan dapat saya gambarkan bahwa beginilah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana upaya pemadaman hingga kini masih terus dilakukan. Karena kondisi saat ini kabut atau asap yang muncul dari lahan yang terbakar belum juga bisa hilang karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut, ya, dengan kedalaman kira-kira setengah meter hingga 1 meter. Upaya pemadaman saat ini memang tidak mudah karena petugas harus mendapatkan sumber air. Sementara di sumber air di daerah ini sangat minim didapat. Petugas terpaksa memanfaatkan sumber air dari rumah warga yang ada di sekitar sini. Demikian. Terima kasih. Ade Sata melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju ke Banjarbaru. Di sana ada rekan Muhammad Sairi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Sairi. Bagaimana kondisi kebakaran di sana, Sairi? Baik, saya laporkan dari Kota Banjarbaru, tepatnya di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kebakaran hutan dan lahan masih marak terjadi hingga hari ini. Bahkan dari tadi pagi hingga sore ini, kebakaran masih terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Banjarbaru. Dan seperti yang Anda lihat di layar televisi, hingga saat ini asap masih mengepul di lahan yang terbakar pada pagi hari tadi. Dan menurut informasi yang saya dapat, relawan atau juga anggota BPBD Kota Banjarbaru telah melakukan pemadaman api di wilayah Desa Pengayuan, tepatnya di tempat saya berdiri saat ini. Setelah sampai siang hari, dari pagi hari hingga siang hari, dan saat ini asap masih terlihat. Dan untuk lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan luasan hampir puluhan hektar untuk di Desa Pengayuan. Dan sedangkan untuk di wilayah Kota Banjarbaru sendiri, tercatat saat ini sudah sebanyak 969 hektar lahan yang terbakar sejak awal Agustus kemarin. Dan mayoritas untuk lahan gambut yang terbakar, kebanyakan titik api sendiri berada di bawah tanah dengan kedalaman hampir setengah meter. Baik, terima kasih. Sairi melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan juga sebelumnya ada Ade Sata dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Apinya, kita tepuk api. Kabur, aduh hai, segera kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kenal lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan.
Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Kalimantan apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman sekaligus juga kita melakukan penyidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan belum berhenti. BMKG mencatat 5.089 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Gempa terbaru tercatat dengan kekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 16 km dan tidak berpotensi tsunami. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 5.089 kali setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Diketahui gempa susulan dirasakan di sejumlah wilayah seperti Lambaleda, Sambirampas, Manggarai Timur, serta Reok Manggarai. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga dihimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini, kami telah terhubung dengan rekan Joni Nura di Stadion Gelora Salmador Maumere dan rekan Juan Guardiola di Posko Bantuan Udara Lanut El Tari Kupang. Selamat sore rekan-rekan, kita ke rekan Joni Nura terlebih dahulu. Bagaimana kondisi para pengungsi, apakah bantuan sudah memadai saat ini? Baik, selamat malam Diandra. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Stadion Gelora Salmador sendiri, di mana terdapat sejumlah pengungsi di posko pengungsian yang berjumlah 1.299 jiwa. Para pengungsi ini masih tetap bertahan di posko pengungsian karena takut untuk kembali ke rumah mereka karena masih saja terjadi gempa susulan. Tadi masih terjadi gempa 5,4 sehingga para pengungsi ini belum kembali. Hingga saat ini para pengungsi sendiri belum bisa mendapat bantuan secukupnya karena barusan saja terjadi keributan di posko
pengungsian terkait dengan pembagian sembako yang tidak merata oleh pihak pemerintah kepada sejumlah pengungsi yang berada di satu tenda, sehingga sempat terjadi kericuan antara pengungsi, namun bisa diamankan oleh aparat TNI yang berjaga di posko pengungsian sendiri. Hingga saat ini pengungsi pun masih membutuhkan sejumlah bantuan, kebutuhan seperti bayi dan balita untuk anak-anak, orang lansia, dan air mineral. Diandra. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Stadion Gelora Samador Maumere. Selanjutnya kita menuju ke Juan Guardiola di posko bantuan udara di Bandara El Tari Kupang. Bagaimana distribusi bantuan hingga saat ini, Juan? Ya, selamat malam Diandra, waktu Indonesia Tengah. Saat ini saya berada di posko bantuan udara Lanut El Tari di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dimana ini menjadi salah satu posko dari 3 posko yang ada di Lanut El Tari, yang saat ini sedang ada anggota yang sedang mempersiapkan bantuan yang telah dikumpulkan dan diterima di kawasan posko bantuan udara Lanut El Tari ini. Ada sekitar kurang lebih 26 ton yang telah diterima di posko bantuan udara El Tari ini, sementara sebanyak 10.000 kilogram atau 10 ton sudah diberikan ke wilayah-wilayah terdampak gempa yang ada di kawasan Labuan Bajo, Ende, dan juga Maumere. Sebanyak 1.700 kilogram telah dikirimkan ke Labuan Bajo, kemudian 1.090 kilogram dikirim ke Ende, kemudian ada 7.247 kilogram bantuan dikirim ke kawasan Maumere, sehingga sisa yang masih ada di posko bantuan Lanut El Tari ini ada sekitar 15.907 kilogram bantuan atau sekitar hampir 16 ton yang dipersiapkan dan nantinya akan didistribusikan. Dan distribusikan ada berbagai cara, mulai dari menggunakan pesawat kasa, yakni pesawat yang mengangkut barang bawaan bantuan ini logistik untuk menuju ke kawasan-kawasan yang sulit untuk ditempuh secara jalur darat. Oleh karena itu nantinya bantuan ini tentunya dipersiapkan dan juga dikirimkan atau didistribusikan ke wilayah-wilayah seperti Maumere dan juga Ende yang tepatnya masih sulit untuk dijangkau menggunakan jalur darat, sehingga TNI Angkatan Udara juga telah menyiapkan 2 pesawat kasa yang untuk melakukan pendistribusian dan pemetaan wilayah. Sementara demikian, Diandra, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Juan melaporkan langsung dari Lanut El Tari Kupang, dan sebelumnya ada Joni Nura dari Maumere NTT. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan Anda masih menyaksikan Ini Sore bersama saya Arlista Hadi. Sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya, Jawa Timur, Cilacap, Jawa Barat ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya Sabtu siang ini. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak atau Pak? Kurang tahu ya, nggak hafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Termasuk masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya.
Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. KPK resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik dan 5 tersangka lainnya akibat kasus suap penerimaan mahasiswa baru. KPK turut menyita barang bukti uang tunai dengan jumlah ratusan juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Profesor Ahmad Sodik selaku Rektor Universitas Jenderal Sudirman dan Norman Ari Prayoga selaku Wakil Rektor 3 sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Langkah ini diumumkan KPK setelah keduanya terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah dengan barang bukti uang pelicin senilai ratusan juta rupiah. Selain Ahmad dan Norman, KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Bagian Akademik Unsud, Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta yakni Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka. Pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pemberian uang ratusan juta rupiah untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat Unsud di Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu yang ditangkap KPK merupakan Rektor Unsud Ahmad Sodik. Budi Prasetyo, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ada 14 orang yang ditangkap KPK termasuk Rektor Unsud. Dari 14 yang ditangkap, penyidik KPK tangkap 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Pihak yang ditangkap dalam OTT KPK masih berstatus terperiksa dan KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terkena OTT. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, di mana dalam kegiatan penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK. Dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto, kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Sebelumnya, sejumlah pejabat Universitas Jenderal Sudirman menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Banyumas.
Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Usai menjalani pemeriksaan, 3 pejabat Rektorat Universitas Jenderal Sudirman dibawa menuju Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Besarnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyebabkan asapnya menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Kondisi ini membuat kualitas udara di wilayah perbatasan semakin buruk dan ratusan sekolah harus ditutup. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa koordinasi dan penanganan terus berjalan tanpa menunggu protes. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutlah serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11, petugas gabungan masih bertahan di lokasi kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bahkan tak sedikit petugas mengalami gangguan kesehatan saat melakukan upaya pemadaman. Petugas gabungan beserta relawan masih melakukan penanganan kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu siang. Di hari ke-11 ini, sebaran api yang sebelumnya nyaris melahap seluruh kawasan berangsur dapat dipadamkan. Meski demikian, asap pekat masih menyelimuti sebagian gunungan sampah yang memiliki luas area 5,5 hektar ini. Tak hanya itu, suhu panas di lokasi yang semula sempat berada di atas 80 derajat Celcius, kini berangsur turun hingga mencapai 60 derajat Celcius. Hingga kini belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran hebat ini. Namun, banyaknya sampah kering disertai angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyebar ke semua area gunung sampah. Ini bisa di atas 85 sampai 90. Cuman kedalaman kan kita nggak tahu. Kalau yang sampah kering, saya juga ngelihat yang di bawah karena udah lama, ada yang ditinggalkan. Itu banyak yang nyala itu dari sampah kering. Yang belum ditutup. Makanya sekarang sistem saya ini ideal banget. Lebih dari sanitary landfill. 2 hari timbulan sampah langsung ditutup. Mahal Pak, mewah. Diketahui tak sedikit petugas pemadam kebakaran yang kelelahan, terluka hingga mengalami gangguan kesehatan selama 11 hari melakukan upaya pemadaman TPA Ciniru. Bahkan seorang petugas sempat dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan limbung saat melakukan pemadaman. Sementara itu, berdasarkan data tim medis, tidak terdapat adanya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang kini memasuki pekan kedua. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pangdam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi untuk menyalurkan bantuan ke Pulau Palu, Nusa Tenggara Timur. Pulau Palu terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa bumi. Kodam 9 Udayana menembus wilayah terisolasi pasca dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piik Budiakto, memimpin langsung penyaluran dan pemantauan distribusi bantuan logistik kemanusiaan untuk warga terdampak di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika. Pulau Palue terisolasi akibat kerusakan akses jalan darat dan tingginya gelombang laut pasca gempa yang memicu kekhawatiran ancaman krisis pangan bagi ribuan warga pengungsian. Kodam 9 Udayana mengoperasikan jalur udara menggunakan helikopter serta armada logistik TNI untuk mencapai titik terisolir. Bantuan yang disalurkan mencakup bahan pangan pokok serta kebutuhan darurat. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Palue dan mengantisipasi ancaman kelaparan selama masa tanggap darurat pasca gempa.
Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Fasilitas serba terbatas pengungsi di Gelora Samador, Nusa Tenggara Timur mulai terserang penyakit. Kondisi ruangan yang lembab dan berdesakan memperburuk keadaan, khususnya anak-anak. Ratusan warga yang mengungsi di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kini mulai menghadapi ancaman masalah kesehatan. Sejumlah anak-anak mulai mengeluhkan gatal-gatal. Hal ini dikarenakan minimnya sarana sanitasi dan belum tersedianya alas tidur yang layak di lokasi tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar pengungsi, termasuk balita dan lansia, masih tidur beralaskan lantai semen yang dingin tanpa matras maupun kasur lipat. Kondisi ruangan yang lembab dan berdesakan memperburuk keadaan, membuat penyakit kulit menyebar dengan cepat di kalangan anak-anak. Tidak, karena biasa serangga juga naik, jadi gatal-gatal. Oh, mulai sakit ya? Biasa bintik-bintik juga, pengaruh serangga tadi. Serangga? Oh. Malam rewel. Dingin kan malam? Dingin. Dingin sekali? Tapi ya, soalnya serangga semut yang besar nih biasa naik, gigit pengaruh. Kita kan belum dapat kasur, hanya beralaskan tikar ini. Selain bantuan perlengkapan tidur, para pengungsi sangat membutuhkan penanganan medis serta pasokan obat-obatan, khususnya salep kulit dan vitamin untuk anak-anak. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NU. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun, akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini, ya. Jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Pra-ped kelima sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak?
tunggu tanggal mainnya jadwal sidangnya, ya itu. Prapit kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi prapit ketiga itu amanah dari prapit pertama. Prapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di prapit ketiga. Prapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di prapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, ya hanya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Rismon Sianipar Jahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Jangan lupa saksikan iNewsroom Weekend sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update terus informasi terbaru Anda dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni, pasti sejuknya. Saya Arlis tadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya Jahmada Girsang mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan uji material terhadap ketentuan pra-peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Jahmada Girsang menilai pengajuan pra-peradilan secara berulang oleh Roy Suryo dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan tersebut. Jahmada menilai perlu ada upaya mengatur pembatasan pengajuan pra-peradilan tersebut karena dapat mengganggu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti